Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Kapas. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam terpampang kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya kita nantikan di zaman akhir nanti. Teman-teman, di kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan rancangan program itu di tugas TKG PJOK, pembelajaran berbasis proyek, yaitu saya namakan si asik 10 menit aktivitas fisik. Si asik adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa suka peserta didik terhadap aktivitas gerak. Hal ini disebabkan karena banyak peserta didik cenderung mager atau malas bergerak, sehingga hal tersebut berdampak pada proses pembelajaran yang kurang aktif. Misalkan kemarin kita seleksi gerak jalan teman-teman, itu banyak anak yang padahal posturnya tinggi, badannya fisiknya bagus, tapi tidak kurang mampu waktu bergerak memainkan itu kurang. Malah anak yang misal seperti Jalu yang anaknya gemuk ya, gemuk, tapi anaknya itu bisa mengikuti sepak bola pun juga bisa. Ternyata aktivitas geraknya bukan hanya untuk anak-anak yang gemuk saja, yang yang agak kurus pun kalau aktivitasnya kurang ternyata mengganggu di pembelajaran sehari-hari. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek dalam PJOK dapat digunakan oleh murid untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalkan aktivitas gerak lokomotor. Peserta didik memiliki kecenderungan malas bergerak dapat dilihat pada waktu senam pagi. Nah, waktu kita mengamati anak-anak kan banyak yang hanya ngomong-ngomong saja dengan temannya atau cerita-cerita. Oleh karena itu saya mengajak diskusi anak-anak sudah kemarin Bapak Ibu mengenai aktivitas apa saja yang agar anak-anak lebih suka bergerak. Nah, berdasarkan suara dan pilihan anak-anak menginginkan ada suatu aktivitas sebelum masuk ke kelas. Hal ini didasarkan karena banyak peserta didik yang memiliki berat badan berlebih atau malas bergerak dan kecenderungan lebih suka main gadget. Nanti bila kita di sekolahan kita lakukan aktivitas, mungkin anak-anak bisa melakukannya sendiri di rumah kalau sore hari. Jadi tidak mainan HP terus gitu. Dan kadang-kadang mereka juga kurang dalam permainan tradisional. Jadi sudah tidak mengenal lagi seperti bentengan, gubak sodor, anak-anak kurang mengenal. Ada juga nanti Bapak Ibu juga bisa memberi saran kepada saya, kan tadi si asik, tapi di sini ada tambahan yaitu kurangnya peserta didik dalam mengkonsumsi sayur. Mungkin Bu Resia dapat kasih ide kepada saya untuk menamakan yang tadi, yang nah si asik ini kan 10 menit aktivitas fisik, mungkin ditambahi yang hobi makan sayur tadi loh Bu. Harus sayur apa? Makan sehat. Iya, sehat. Bisa buah juga yang lain. Jadi misalkan nanti teman-teman setelah aktivitas fisik itu kita adakan makan bersama, bagaimana? Boleh. Oh, di kelas saya pun ada siswa nggak suka makan nasi. Tapi kan dengan ini kan kalau bareng-bareng terus dia ada temennya mau terus sedikit makan bisa. Ada yang lain ide-ide?
Yakin dia mulai ini. Iya, saya paham. Tadi kan kita kan bahasakan aktivitas fisik ya. Iya. Jadi poin pertama tadi kan pada aktivitas fisik. Jadi contohnya aktivitas fisik apa saja yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ini? Oke. Ya, di waktu 10 menit itu loh. Hanya 10 menit kan ini. Iya, maksudnya poin utama tadi aktivitas fisik dulu ya kan. Nah, otomatis aktivitas yang tadi apakah senam pagi, atau senam pagi kan sudah kita lakukan, Iya, misalkan diganti atau gerak yang bagaimana. Misalkan seperti untuk kelas 4, 5, 6 bisa kita jumping jack juga bisa, atau lari di tempat. Nanti kita kelompokkan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau senam kan biasanya kita campur ya, kelas 1 sampai 6. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, kelas 1 nanti bisa wali kelas 1 untuk kelas 2, wali kelas 2 mengamati kelas 2, seperti itu. Jadi kita kelompok-kelompokkan biar lebih efektif lagi. Jadi kayaknya maksudnya pembiasaan. Bisa apa ya namanya? Bisa pembiasaan juga bisa, tapi termasuk program nanti kan ada hasilnya. Nanti bisa masuk P5. Dalam seminggu kira-kira gimana maunya berapa kali? Atau Nah, rencananya berapa kali? Sebulan 4 kali, kita ambil hari Sabtu saja. Tiap hari Bagaimana? Sabtu. Ya, kebetulan di hari Sabtu sekolah kita belum ada pembiasaan juga. Di Senin sampai Jumat kan sudah ada. Mungkin kita bisa tambahkan di hari Sabtu. Bisa nggih. Saya lanjutkan. Nah, tujuan program kita yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran peserta didik. Biasanya kan anak-anak waktu kita salaman di depan gerbang masih ada yang mungkin lemes, baru bangun tidur, kurang bugar kadang-kadang. Nah, yang kedua meningkatkan aktivitas gerak peserta didik. Nah, itu tadi yang mager-mager tadi, Bapak Ibu. Yang ketiga mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik. Nah, sama. Yang keempat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Nah, ini penting sekali, apalagi anak-anak sekarang banyak meminum minuman seduh yang saset-saset itu. Kalau tidak diimbangi dengan aktivitas yang apa ya rutin, nanti takutnya sekarang juga ada di media sosial yang baru berapa tahun sudah cuci darah ya. Nah, makanya mari kita tumbuhkan kesadaran tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Selanjutnya meningkatkan kegemaran murid untuk mengkonsumsi sayur. Nah, tadi setelah aktivitas fisik, kata Bu Resia ada kelas 5 yang tidak suka makan nasi atau tidak makan nasi sama sekali. Nah, nanti kita menunya bagaimana? Apa tetap ada nasinya, terus ada sayur gitu ya? Terus minggu berikutnya bisa ganti apa bagaimana? Nggak harus sayur terus dalam 1 bulan. Gitu. Minggu pertama nasi sayur, minggu kedua buah. Makanan 4 sehat nggak harus Jadi nggak usah bayar nasi ya minggu kedua kalau gitu. Sampai apa lagi ya? Minggu kedua. Susu mungkin? Kalau makanan sehat itu kan kita merujuk pada 4 sehat 5 sempurna kan Pak ya. Jadi kalau misalnya kita hanya cukup 4 sehat, kalau susu kan kadang ada anak yang nggak suka. Iya. Tapi yang penting itu di situ ada lauk, terutama nabati, terus hewani, terus habis itu sama sayurnya seperti itu. Tapi nggak usah spesifik harus yang bagaimana. Atau misalkan protein nabatinya bisa ada tempe. Terus untuk hewaninya cukup telur nggak apa-apa. Iya. Kan kalau nugget kan masih olahan juga gitu ya. Nah, sosis. Jadi kita tumbuhkan mereka untuk mengkonsumsi makanan sehat. Iya. Untuk sayur kan biasanya anak-anak malah cenderung ke sayur sop ya Pak. Itu enggak, coba kita kasih wawasan. Bisa biasanya kangkung, apa sayur bayam, apa sayur asem gitu. Kan anak-anak itu kalau disuruh bawa sayur kebanyakan mereka itu sop. Soalnya cuma nasi panas. Iya. Tahu sosis. Heran. Terus lauknya sosis kalau gitu nah. Nanti kita ganti
nanti nabatinya misal tempe, tahu, Iya. hewannya telur, Nah, boleh ayam gitu ya. Iya. Tapi ya bukan olahan gitu ya. Iya. Gitu. Berarti Cuma untuk sayurnya itu bebas ya? bebas saja. Apa Enggak Enggak. bisa spesifik Sayur sayur apa? Apa harus ada hijauannya gitu. sayur hijau kayak kangkung, Nah, bayam. dikasih tahu kita yang tinggi serat lah. Iya. Jenis sayur tinggi serat. Nggih. Namanya ini olahan bayam, kangkung atau Capcay kan ya. capcay. Sebenarnya anak-anak Itu turun ya capcay. Oh. Yang pertama dari pertama nanti bisa sayur sebulan apa gitu loh. Kemudian di minggu berikutnya sayur bayam. Jadi semua seragam gitu. Ya, Iya. Kayak mas dikasih menunya ya. Menunya Untuk lauknya Lauknya kayak terserah. tempe, gorengan tempe, tahu. Jadi setelah aktivitas fisik kan enak makan pagi-pagi gitu. Iya. Di luar Bu nanti. Nah lanjutkan gitu. Untuk ini capaian dan langkah-langkah capaiannya yang kita harapkan adalah adanya perubahan perilaku anak dari yang tidak suka bergerak menjadi aktif bergerak di pagi hari. Jadi yang anak-anak yang suka mager tadi. Selanjutnya pengetahuan tentang kesehatan. Nanti anak-anak bisa mungkin ini bisa ke perpustakaan untuk mencari buku-buku referensi untuk membaca. Selanjutnya motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, nanti capaiannya yang diharapkan adalah setelah kegiatan ini berlangsung, anak-anak bisa lebih aktif lagi di pembelajaran PJOK. Yang selanjutnya kesadaran diri dalam meningkatkan gaya hidup sehat. Mungkin nanti setelah kita laksanakan proyek ini, anak-anak kan menjadi iya terbiasa mengkonsumsi sayur dan dengan aktivitas fisiknya. Langkah-langkahnya yaitu berperan aktif dalam program dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Jadi nanti kita berkolaborasi gitu Bapak Ibu untuk membimbing anak-anak dalam program ini agar capaian-capaiannya nanti bisa terwujud. Selanjutnya aktif dalam membaca dan mencari informasi. Nanti bisa anak-anak bisa ke perpus atau nanti bisa lewat gawe mereka. Iya browsing. Jadi nanti tidak main game, jadi ada mencari informasi tentang kesehatan. Selanjutnya aktif selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, yaitu yang motivasi dalam pembelajaran PJOK tadi. Selanjutnya melakukan aktivitas gerak dan makan makanan yang sehat. Nah ini diawali dari sekolah Bapak Ibu. Kita harapan kita nanti setelah di rumah mereka yang biasanya tidak suka sayur, tidak suka nasi, setelah kegiatan ini, proyek ini, anak-anak bisa terbiasa melakukannya di rumah. Jadi tanpa ada Bapak Ibu guru mereka juga mau. Nanti gitu. Melanjutkan tutup program. Sebetulnya kalau yang mau kita laksanakan ini sebaiknya kelas 1 sampai 6 atau 4 sampai 6 saja. 1 sampai 6 baik ya semua. Dengan menitikberatkan aktivitas fisik yang bertujuan untuk memperbanyak aktivitas gerak beserta didik. Seperti yang tadi, yang anak-anak yang malas bergerak, dengan kegiatan ini anak-anak nanti suka bergerak. Nama proyek si asik ditambahnya apa boleh tadi? Yang makan. Mas ini nanti saya tambahin nanti. Gerakan makan Nah. apa G-nya gemar antara gemar makan sehat atau gerakan makan sehat. Gemar aja ya. Jadi, sugestinya itu sudah suka. Iya. Nah nama proyeknya itu si asik gemar apa? Gemas. Saya Pak Nana sebagai Mapol PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha ini strukturnya ya Bapak Ibu. Bagaimana gerak dilakukan, penugasan serta menyiapkan rubrik penilaian. Jadi nanti
waktu si asik itu nanti saya di depan mau kasih contoh anak-anak gerakannya, dan nanti juga ada rubrik nanti saya berikan ke bapak ibu wali kelas masing-masing. Kan waktu itu kita kolaborasi mengamati kelasnya masing-masing, jadi si A si B yang gerakannya sudah aktif atau belum seperti itu. Pak Johan guru kelas 6A mengembangkan materi dan ragam aktivitas gerak dan gaya termasuk itu. Jadi Pak Johan bisa membantu saya masukan-masukan gerakan, apalagi mungkin Sabtu depannya ditambah gerakan apa gitu ya Pak Jo ya. Untuk Bu Neni guru kelas 6B tetap kita berdiskusi bersama mengembangkan materi dan menyiapkan penugasan membuat poster ajakan melakukan aktivitas fisik dan makan makanan sehat. Nah, itu nanti proyek kita yaitu anak bisa menghasilkan sebuah atau membuat sebuah poster gitu. Jadi nanti setelah itu kita pajang di mading. Kebetulan kita sudah punya mading ada 2. Nanti anak-anak ini kelas 1, 2, 3 bisa nggak? Kan gurunya nanti yang bimbing lebih baik. Belum bisa ya, kelas 1, 2, 3 ya. Belum Mewarnai makanan ya, sehat. nanti disiapkan kayak gambar gitu, makanan sehat atau mungkin permainan gitu. Sering melibatkan aktivitas fisik, kemudian mewarnai kelas 1, 2, 3. Kalau kelas 4, 5, 6 bisa bikin poster. Nanti kelas 4, 5, 6 nanti hasil karyanya yaitu poster yang ditempel di mading gitu. Ya, itu sudah dipilih Pak Anak. Kita Iya. memilih yang baik, ini yang ditempel, nanti sisanya bisa ditaruh Di kelas masing-masing. Ya, ini saya lanjutkan untuk sumber daya. Yang pertama, kepala sekolah memberikan semangat dan motivasi agar program berjalan lancar. Untuk guru memberikan dukungan dalam bentuk kolaborasi Bapak Ibu. Kita bersama-sama agar proyek ini istilahnya apa gitu berjalan dengan lancar gitu dan berhasil. Yang ketiga, halaman sekolah yang luas dipergunakan untuk program ini. Kebetulan alhamdulillah halaman kita luas, berisik gitu. Sarana dan prasarana yang memadai. Di sini juga kita sudah dipaving, sudah bersih, nanti kita sapu gimana yang pengerjaannya ini. Peserta didik yang heterogen dan wali murid. Untuk wali murid ini Bapak Ibu kita kolaborasinya yaitu menyiapkan bekal anak-anak nanti waktu mau berangkat sekolah hari Sabtu. Tapi saya yakin kok optimis wali murid itu kalau programnya kita baik ini insya Allah disambut dengan baik juga. Untuk rencana evaluasi, yang pertama evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali, Bapak Ibu. Diambil dari anggota komunitas belajar dan peserta didik. Jadi kita ini kan anggota komunitas nih, nanti bisa seminggu sekali panjenengan sedoyo napa kita setelah kegiatan kita kumpul, kita evaluasi kegiatan kita, dan murid juga kita wawancara, kita tanya-tanya. Dilakukan dengan diskusi bersama dengan anggota komunitas. Yang selanjutnya yaitu tadi wawancara langsung dengan peserta didik. Yang terakhir melakukan refleksi dengan peserta didik. Jadi apa yang sudah bisa mereka terima yang baik, ada yang belum, nanti kita refleksi bareng-bareng. Mungkin tantangan yang dihadapi, masih banyak peserta didik yang kurang memahami pentingnya kesehatan bagi tubuh. Jadi mereka masih makan makanan yang siap saji atau minum-minuman yang
kaset-kaset. Selanjutnya masih banyak peserta didik yang kurang antusias dengan program ini. Nah, ini tugas kita nanti menumbuhkan semangat anak-anak bergerak dan gurunya juga. Ya. Nah, ini yang ketiga ini. Ada beberapa anggota Kombel yang kurang terlibat aktif dalam program. Nah, nanti saya harapkan Bapak Ibu ya, teman-teman, kita aktif semua nanti. Tentunya dengan bimbingan Bapak KS. Dan terakhir, kurangnya komitmen anggota Kombel dalam mensukseskan program si asik ini. Supaya program ini berjalan lancar, kita harus semangat kolaborasi. Oke Pak Jun, siap. Sudah habis. Untuk masukan dari Bapak KS, mohon bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah punya ide bagus untuk pengembangan sekolah sehat. Bisa dikatakan sekolah sehat. Namun tidak hanya sekolah sehat, seperti program Pak Nanang tadi adalah kita ini mengajak anak untuk bergerak. Dalam rangka biar gak meneng. Ternyata bergerak bisa menyebabkan kita sehat. Nah, dengan gerak kita sudah keluar keringat dan menimbulkan kita lapar. Nah, lapar lo cenderung makan, lo susu makan makanan yang sehat. Jadi bergerak yang bagaimana ini nanti tolong juga dipahami dalam tanda petik. Kalau bergeraknya di awal masuk sebelum pelajaran, itu kita harus membuat suatu gerakan pembiasaan. Yang pertama, sudah ada rencana kegiatan atau program kegiatan yang sudah dilakukan. Upacara juga gerak. Saking aktifnya geraknya sampai pun siap ya gerak ya. Nah, ini mohon juga menjadi catatan nanti ya. Yang kedua, terus aktivitas di hari kedua mungkin senam. Senam ini usahakan jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering ini juga menimbulkan anak bosan dan tidak bergerak. Cenderung aku bosannya mengevaluasi. Ini juga tidak baik. Jadi senam tidak dilakukan setiap hari, tetapi juga membuat program mungkin hari Selasa dan Kamis atau hari lain. Ini yang bisa meningkatkan gerak anak. Ya. Kemudian ditambah pembiasaan. Pembiasaan yang bagaimana? Nah, Bapak Ibu guru sudah mengawali pembiasaan dengan disiplin, misalnya menyambut kedatangan anak. Ini sudah satu support anak seperti yang disampaikan Pak Nanang tadi. Anak itu mengkojek terus disemangati. Dengan salaman tuh, kamu kok diam saja kenapa? Itu kan juga menimbulkan semangat anak. Ketika menjelang masuk pembelajaran atau KPM, nah tentunya Bapak Ibu juga sudah menyiapkan hal yang lain. Kalau ngatek harap berdiri dulu, diberi yel-yel, itu kan ya semangat juga kan, gerak. Nah, terus ada pembiasaan yang lain, silakan. Terus terkait dengan apa itu peran aktif guru, jadi tak usul, tapi kalau Pak Nanang harus ditulis. Mohon dukungan peran aktif dari teman-teman. Nah, disinilah konsisten kita, komitmen kita mendukung program ini. Itu loh ya. Jadi mohon dari teman-teman kalau kita sudah menerapkan suatu program kegiatan yang sifatnya untuk bersama, ya paling tidak wali kelas itu ya bila diawali begitu masuk kelas kita kegiatan kebersihan lingkungan kelas kan ya bisa. Itu kan juga pembiasaan dan mendukung juga kesehatan. Ya, lingkungan kelas tidak hanya dalam kelas saja, tapi di depan kelas. Ya, halaman nanti bisa di depan kelas. Ini juga menjadi pertimbangan dukung kan ya di sulit ditangguh di kembang, kayak ini kelas 6 bulan bisa anak-anak tidak menanam bunga dan sebagainya. Ini tolong juga diaktifkan lagi. Ya, diaktifkan lagi. Piket diaktifkan lagi untuk menjaga kebersihan. Piketnya kok
Anak-anak datang, pokoknya pulang, sebelum pulang piket kudu buat sampah. Nah, misalnya begitu. Nanti besoknya kosong. Jadi tidak besoknya, oh ini sampah di ini. Nah, ini biasa iran-iran itu. Ya, pagi kebersihan, nyapu, noto di halaman. Terus sebelum pulang, anak-anak buang sampah dulu. Besoknya wis kosong. Ini saran untuk kebersihan. Kemudian mengenai makanan, tolong dikoordinasikan dengan orang tua karena nanti juga terkait dengan sarapan anak. Ya, sarapan anak. Kemudian orang tua ini rumah ketinggian sarapan terus sekolah bekali mana. Nah, ini nanti dikoordinasikan. Sekolah punya program semacam ini, tolong anaknya disiapkan bekal ini. Nanti sarapannya di sekolah. Mulai enak nek ngono. Nah, bagaimana dengan gurunya? Ya, rencanaku guru ini kita awal tak masak tuh ini, kompornya gue dijono, kompornya gak layak ini ya. Ayo makan tuh ini, kita makan bersama. Enak itu. Gue nak singgung beras, nak singgung lili. Ya enggak ini masuk. Tapi program ini bagus. Jadi memang secara inti itu untuk mengurangi kesibukan kita di rumah. Untuk masih butuh sempat sarapan. Untuk masih butuh sempat sarapan. Sama-sama. Baik. Oke. Ayo, tidak apa-apa. Kita dukung kegiatan ini selama program ini bisa kita laksanakan. Mari kita laksanakan. Cuma kita harus konsisten dan komitmen kita mendukung itu. Oke. Gitu. Monggo, selamat berjuang untuk mewujudkan program. Kita koordinasikan dengan sekolah, dengan wali murid, dengan anak agar ini menjadi program yang bisa menjadi percontohan. Terima kasih Pak Nanan, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Bin. Untuk teman-teman ada saran masukan? Ini sedikit usulan ya, untuk melengkapi. Ini program bagus sebenarnya ya. Bagus artinya ya mungkin belum pernah dilakukan sama sekolah lain dan kita masih mengawali dan perlu juga mungkin sebelum pelaksanaan ada sosialisasi dulu Pak. Mana sosialisasi artinya kepada siswa tentang misalkan gerak itu nyapu atau harus bergerak, terus kenapa kita harus makan sayur. Nah, dari mungkin kita bisa menjelaskan sayur itu misalkan fungsinya, misalkan katakan bayam gitu. Bayam itu kan banyak zat besinya. Nah, kegunaan zat besi bagi tubuh itu anak-anak harus tahu. Oh, supaya tidak lemas, mungkin supaya tulang kita kuat. Ataupun ketika wortel itu kan mengandung vitamin A. Fungsinya bagi mata. Nah, mungkin anak-anak ketika tahu manfaatnya, mereka akan gemar makan sayur. Nah, jadi kita juga bisa memberi edukasi kepada anak-anak sambil melakukan kegiatan itu. Terus yang kedua terkait dengan makanan itu kan ke wali murid gitu. Nah, kita harus paham juga bahwa wali murid kita itu beragam. Ada yang anaknya belum bangun, wali murid sudah berangkat kerja. Nah, makanya ketika nanti kita mau melakukan program, paling tidak nanti ketika ada makan sayurnya minimal 2 hari lah nanti harus ada pemberitahuan kepada orang tua. Misalkan kalau tidak bisa masak, ben dimasak nih, pokoknya ketika anak ke sekolah itu harus membawa sayur itu. Terus yang ketiga itu tidak kalah pentingnya, ini teknis anak-anak. Kalau bisa anak-anak itu nanti ketika makan sarapan bersama itu membawa makanan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai nanti kurang, ada yang kurang, ada yang kebanyakan, nanti malah jadi masalah juga itu sampah. Nanti yang penting anak-anak tahu porsinya. Kalau makannya banyak, juga banyak nggak masalah. Yang makannya sedikit juga harus bawa sedikit. Intinya makanan itu harus habis oleh diri kita sendiri. Mungkin itu Pak Nanan, terima kasih. Terima kasih Pak Juan. Masukannya dari Pak Udin juga tadi
berkolaborasi, kita kompak, lantas kita kita edukasi juga ke anak-anak dan pentingnya vitamin A itu manfaatnya apa, misalkan seperti itu, dan kita juga sosialisasi ke wali murid. Ini benar ada lagi. Maksudnya nanti Pak Rama, untuk aktivitas ini itu berarti nanti sebelumnya jauh-jauh hari sebelum program itu Bapak Ibu guru bisa kita diskusi lebih dulu nih, nanti aktivitasnya apa, kemudian penilaiannya bagaimana. Jadi kita ketika program itu sudah berjalan kita enggak Sudah siap. Iya, kita Ya, sudah siap. apa gitu loh, Mas. Apa yang dimaksud? Jadi kita paham, oh nanti misalkan anak disuruh jantung 20 kali, nah sudah terlambat atau tidak, bagaimana penilaiannya. Jadi saya buatkan publiknya ini, saya bagi ke wali kelas. Jadi nanti waktu kita kegiatan kita sudah ready istilahnya gitu, tidak nomor pagi. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lain Kan? Iya. Jadi program ini sebenarnya untuk memenuhi tugas saya di PKK Joga, tapi harapan kita bersama di program ini terus berlanjut, tidak berhenti sampai di sini saja, teman-teman. Jadi ini kata Pak Simon tadi, ini bagus juga untuk guru dan murid mungkin. Iya, nanti kita bergerak bersama. perbaikan di sini. Karena anak-anak memang itu kalau di bekalnya kalau saya lihat itu sosis gitu. Sosis ini itu selalu. Anak saya sendiri pun itu mungkin tidak kenal tempe. Iya. Namanya sosis nugget gitu. Iya, Makanan makanan modern. Iya. Seperti apa itu Gisel itu dulu. Gisel itu setiap hari makan. Terus saya tegur. Saya tegur sampean. Gisel terus saya sampaikan pada orang tuanya. Gisel kok setiap hari makannya mie terus, akhirnya sekarang enggak kasih nasi. Kasih. Iya. Iya. Karena sudah kalau dulu mesti ke belakang pesen mie. Jangan mie terus setiap hari. Akhirnya sekarang ada perubahan. Yang mengawali seperti itulah teman-teman juga. Mungkin kepedulian teman-teman ini yang penting. Ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak wajar, segera untuk ditegur. Yes, segera untuk ditegur. Ini nek awake dhewe sing bergerak gak mungkin bisa. Just umpamane gini, umpama kok terjadi di kelas lain, misalnya kelas saya tak contoh kelas 6 ya, kelas Pak Johan. Kok kelasnya Pak Johan itu orang karo-karuan kok liyane gak gemir. Ingatkan, dan yang diingatkan jangan ojo emosi tersinggung. Kok kayak Pak Abron kelas 6 muridnya dilingno sithik murid-murid itu terjadi di sampeyan. Nek ngene iku kon kompak gak bisa. Dan ada yang terlalu peduli, ini berklepek sampai kabeh diatur. Nah ini pun juga tidak baik. Makanya kita saling mengkolaborasi, kita saling pengertian lah. Nek umpama kelas itu ditegur koncoku berarti enak apa? Itu pertanyaannya. Nggih. Nek kamu mesti gak ditegur. Oh, nah itu ya ini komitmen kita kembali kepada komitmen kita. Dan saya yakin teguran itu juga untuk hal yang lebih baik. Sebetulnya begitu Pak, tapi kadang orang ini bisa menerima dan tidak. Ya, nah ini mohonlah kesadarannya. Ya seperti tadi yang di Kunjang satu itu. Ketika gak benar ditegur, emosi Pak. Urusanku. Nah itu kan oleh pribadi. Ya. Nah, Pak Johan juga pendengar loh itu. Akhirnya, wah enaknya sih kebawa aja udah lepek. Itu duduk-duduk urusannya campur. Ini pun juga kurang baik. Iya, sesuatu berlebihan. Ya disitulah kita ini saling mengingatkan. Terima kasih Pak Din dan teman-teman. Harapannya yaitu satu, kita aktif berkolaborasi, saling mendukung
saling mengingatkan demi kebaikan kita bersama, demi kita dan yang lebih penting untuk murid-murid kita. Iya. Nah tujuan di sini yaitu mencerdaskan murid, ya membimbing murid dari hal yang belum bisa menjadi bisa, yang belum tahu menjadi tahu. Terima kasih Bapak Ibu, waktu yang diberikan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini membawa manfaat Amin. untuk kita dan anak-anak kita. Semoga program ini nanti berjalan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan kaitannya hari Sabtu di tulisan apa ya? Hari Sabtu ini kita semuanya diundang untuk ikut jalan santai.